Hai guys, kembali lagi bersama channel Telaga Donghua. Sebelum kita mulai pembahasannya nih, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan sama video terbaru dari Telaga Donghua. Dan jangan lupa like and komennya ya, biar Mimin tambah semangat upload videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja lanjut ke alur pembahasannya. Enjoy for watching ya guys. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita review dulu episode sebelumnya di mana Xiao Yan yang telah berhasil menemukan makam Dewa Kuno Tusi dikejutkan dengan sosok misterius yang menjaga makam Dewa Kuno Tusi. Lanjut cerita, mata Xiao Yan dingin setelah melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan, segel tangannya berubah dan dua tubuh kaca King Kong muncul di hadapan Xiao Yan melebarkan mulutnya sebelum pada akhirnya serangan spiritual yang mengerikan bertabrakan dengan serangan makhluk misterius penjaga makam Dewa Kuno Tusi. Ledakan bergema ke seluruh arah, Xiao Yan dipaksa mundur sejauh 10.000 kaki, kejutan melintas di hati Xiao Yan setelah pertukaran singkat ini, hanya serangan acak namun dapat memaksa Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan makhluk misterius ini. Kekuatan makhluk misterius ini pasti tidak kalah dengan Hun Tiandi atau Gu Yuan. Xiao Yan bergegas dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri, namun angin tajam tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan, membuat ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan teratai api pemusnahan terbentuk sebelum pada akhirnya bertabrakan dengan cahaya ungu emas dari serangan makhluk misterius sebelumnya. Namun di hadapan serangan ini, teratai api pemusnahan tidak bisa berbuat apa-apa. Teratai api diledakkan tak tersisa sementara cahaya ungu emas dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi dipenuhi keterkejutan setelah melihat serangannya dimusnahkan. Dia berbalik sementara kedua tangannya membentuk segel dan Purifying Demonic Fire Lotus dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda yang menabrak sinar cahaya keemasan. Serangan Xiao Yan sekali lagi dihancurkan, sementara cahaya keemasan dengan kejam menghantam tubuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan memerah setelah menderita serangan ini, seteguk darah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi dipaksa mundur. Dihadapkan dengan situasi seperti ini, Xiao Yan sekali lagi berusaha melarikan diri. Raungan ganas dari makhluk misterius mendesis mengatakan, "Tetap di sini dan temani aku." Makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiao Yan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya sekali lagi mengejar Xiao Yan yang berusaha melarikan diri. Xiao Yan diam-diam berteriak dengan getir setelah dia merasakan serangan yang mengunci dirinya. Terlalu merepotkan untuk berurusan dengan makhluk ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu, dia akan bisa melarikan diri dari makhluk ini. Raungan ganas dari makhluk misterius bergema ke seluruh area mengatakan, "Meskipun kamu memiliki jiwa distet, tubuhmu hanya berada di kelas Doseng bintang 7, bukankah itu lelucon jika saya membiarkan kamu melarikan diri?" Setelah suaranya terdengar, ruang di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar, cahaya ungu keemasan dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan. Namun ketika segel cahaya hendak menghantam tubuh Xiao Yan, darah emas naga void kuno yang melekat pada tubuh Xiao Yan tiba-tiba menguap. Saat darah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar, perasaan akrab muncul di hatinya, serangannya tiba-tiba berhenti di depan mata Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan yang merencanakan pertarungan habis-habisan terkejut, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Dengan beberapa kilatan dia muncul di tepi ruang, tubuhnya bergerak dan dengan cepat menghilang. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiao Yan pergi dan menghilang, sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan saat menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Darah emas menetes ke bawah dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu, ekspresi kehilangan terlihat di matanya sementara suaranya terdengar mengatakan, "Darah, ada aroma anak itu." Raungan marah segera bergema, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menabrak penghalang yang menghalanginya keluar dari tempat ini. Ribuan tahun yang lalu Dewa Kuno Tusi telah mengurungnya di tempat ini dan menjadikannya penjaga makam Dewa Kuno Tusi. Oleh karena itu dia tidak dapat keluar dari tempat ini. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah usahanya sia-sia, matanya menatap dengan kejam ke pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan enggan bergema di seluruh ruangan.
Sementara itu sosok Xiaoyan yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun semua orang. Sun Er bergegas maju, ekspresinya berubah drastis setelah melihat Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan melintas dan mendarat, dia menyeka jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya, matanya melihat terowongan magma dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tidak terduga bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Su Qian, Mang Tianqi dan yang lainnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, hal mengerikan seperti apa yang ada di dasar magma. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius mengatakan, Pak Tua, beritahu kepala klan Gu Yuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Wajah Mang Tianqi berkedut setelah mendengar ini, jantungnya tanpa sadar berdebar kencang, dia mengerti pentingnya masalah ini. Dia tidak berani meremehkan situasi ini saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Gu Yuan dan yang lainnya tentang informasi ini. Cailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya mengatakan, rumah dewa kuno benar-benar terletak di dasar magma. Xiaoyan mengangguk, dia segera menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di dasar magma. Xiaoyan tertawa pahit dan sedikit bersukacita saat dia berbicara mengatakan, untungnya makhluk misterius itu tidak bisa meninggalkan alam itu, kalau tidak, kemungkinan akan ada masalah besar hari ini. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh makhluk itu, kemungkinan tidak ada orang yang hadir yang dapat menaklukkannya jika ia menyerang. Selanjutnya mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan menghela nafas pelan, jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan dipil embrionik, dia mungkin benar-benar akan menembus kelas Dodi. Pada saat itu tidak akan ada seorang di dunia ini yang bisa melawannya, bahkan pasukan aliansi tidak akan bisa melakukannya. Xin berpindah ke aula utama di dalam wilayah klan Hun. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan bergumam kepada bawahannya mengatakan, apakah kamu mengatakan bahwa misimu telah gagal? Sang bawahan ini dipenuhi keringat dingin saat dia berbicara mengatakan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Hun Yu dan yang lainnya telah dikejar oleh kelompok Xiaoyan segera setelah mereka tiba di wilayah sudut hitam, semuanya tewas di tangan kelompok Xiaoyan. Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia bergumam mengatakan, bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahui keberadaan mereka? Sang bawahan yang belum diketahui namanya buru-buru berkata, kepala klan, Xiaoyan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah sudut hitam. Saya khawatir itu karena akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Nihility Devouring Flame di samping mendengus dingin mengatakan, bocah itu licik seperti rubah, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, terlebih lagi jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu bahkan jika akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan. Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya mengatakan, maksudmu Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa istana dewa kuno terletak di wilayah sudut hitam. Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame saat dia berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini, bukankah Xiaoyan sebelumnya berkeliaran di Black Corner Region, siapa yang tahu apa yang dia deteksi, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu. Ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak, jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kita jika terjadi masalah. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk, jelas, berita tentang kemunculan Xiaoyan di wilayah Black Corner membuatnya merasa tidak nyaman. Nihility Devouring Flame bertanya mengatakan, bagaimana dengan Gu Yuan itu? Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun, dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim ke wilayah Black Corner. Hun Tiandi berbicara dengan suara samar mengatakan, saya sudah mendapatkan seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin ke wilayah sudut hitam, sementara aku akan menunda Gu Yuan. Singkat cerita beberapa waktu berlalu, diperlihatkan Gu Yuan pemimpin klan Gu duduk di menara batu di puncak alam bintang, ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi memperlihatkan sosok Hun Tiandi.
Gu Yuan yang berada di menara batu tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya bergerak dan muncul di depan Hun Tiandi. Hun Tiandi memandang Gu Yuan dan tersenyum tipis sementara suaranya terdengar mengatakan, "Dari kita berempat saat itu, hanya kita berdua yang tersisa, dunia ini memang selalu berubah." Gu Yuan tertawa dingin dan bergumam mengatakan, "Jatuhnya dua lainnya sangat terkait denganmu." Hun Tiandi menatap Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu begitu aku maju ke kelas Doudi." Gu Yuan terkejut, dia tidak menyangka bahwa Hun Tiandi benar-benar akan mencoba merekrutnya. Gu Yuan tersenyum dan bertanya mengatakan, "Apakah menurutmu itu mungkin?" Hun Tiandi menggelengkan kepalanya dengan kecewa sementara suaranya terdengar mengatakan, "Betapa malangnya, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati." Hun Tiandi mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bertanya mengatakan, "Ada desas-desus bahwa seorang elit Doudi sangat kuat, tapi mengapa para elit Doudi dari waktu itu benar-benar menghilang?" Gu Yuan mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara itu Hun Tiandi menatap ruang kosong yang tak berujung sembari mengatakan, "Jawaban ini kemungkinan akan terungkap begitu aku maju ke kelas Doudi, dunia ini tidak akan bisa menahanku." Gu Yuan menatap Hun Tiandi lalu bertanya mengatakan, "Kamu di sini berencana untuk menundaku? Rumah Dewa Kuno ada di wilayah sudut hitam kan?" Hun Tiandi menjawab mengatakan, "Kamu memang menyadarinya, apakah itu karena Xiao Yan?" Gu Yuan tersenyum sembari bergumam mengatakan, "Dia mungkin akan lebih menonjol daripada Xiao Xuan, kamu akan berakhir menderita jika kamu meremehkannya." Hun Tiandi mengangkat alisnya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Sepertinya evaluasimu cukup tinggi, namun karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang ayo pergi ke wilayah sudut hitam dan lihatlah." Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi sementara tubuhnya perlahan menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat Hun Tiandi yang telah menghilang. Gu Yuan melintas dan muncul di dalam ruang pertemuan dari alam bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam mengatakan, "Aliansi akan menuju ke wilayah sudut hitam. Kali ini kita harus menghentikan klan Hun."